Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana dari kelas TI 21A2 dengan NIM 312110144 dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo STMM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen proyek studi kasus perancangan aplikasi e-commerce. Kita mulai masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada agenda teori. Nah, agenda teori ini mencakupi 5. Yang pertama, yaitu seni mempengaruhi dan membujuk. Yang kedua, 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang ketiga, yaitu bottom line dan blueprint. Yang keempat, organize your talk in 7 stage. Yang kelima atau yang terakhir yaitu delivering your introduction. Oke, kita mulai masuk ke materi yang pertama ya. Nah, yang pertama yaitu seni mempengaruhi dan membujuk. Yang pertama yaitu ada etos. Etos yaitu integrasi dan otoritas yang membuatnya dipercayai dalam topik yang dibahas berdasarkan reputasi dan pengalaman yang relevan. Yang kedua yaitu ada petos, yaitu penggunaan emosi dalam presentasi melibatkan membangkitkan perasaan seperti simpati, sukacita, atau ketakutan untuk menggerakkan audiens secara emosional, memperkuat daya tarik pesan yang disampaikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu logos. Logos yaitu penggunaan logika dan bukti rasional dalam presentasi adalah untuk menggunakan fakta, data, dan argumen yang kohesif guna meyakinkan secara intelektual. Ini membantu membangunkan landasan yang kuat untuk pesan yang disampaikan, membuatnya lebih dipahami dan diterima secara logis oleh audiensnya. Yang selanjutnya, Saya ingin meningkatkan konversi penjualan di toko online saya. Saya dengar tentang seni mempengaruhi dan membujuk, tapi saya belum mengerti bagaimana menerapkannya. Bisa bantu scarcity dengan menunjukkan stok terbatas atau penawaran waktu terbatas dapat mendorong pelanggan untuk segera membeli. Menggunakan warna desain yang tepat juga penting untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan pengunjungan situs web Anda. 3. Terima kasih Bu, saya akan mulai menerapkan teknik-teknik ini di toko online saya. Baik, semoga sukses dengan implementasinya. Jika ada yang perlu ditanyakan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu yaitu seni membujuk dan mempengaruhi dalam proyek atau project e-commerce ini melibatkan membangun kredibilitas, menggerakkan emosi, menyajikan logika yang jelas, dan mendorong tindakan beli dengan panggilan yang kuat. Ini membantu meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan konversi penjualan secara efektif. Lanjut ke teori yang kedua nih. Teori yang kedua di sini yaitu 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Nah, dalam teori kedua ini kita dalam presentasi proyek e-commerce kami membangun kredibilitas dengan testimoni pelanggan, sertifikat produk, dan penghargaan industri. Kami menggerakkan emosi dengan cerita sukses dan konteks visual yang menginspirasi. Dan kami juga mendemonstrasikan keunggulan produk dengan data dan fakta yang mendukung secara rasional. Serta kami mendorong tindakan dengan panggilan seperti beli sekarang, ayo daftar gratis, dengan penawaran terbatas untuk meningkatkan konversi. Jelaskan tentang langkah pembujukan dan persuasi dalam e-commerce. Langkah yang pertama adalah membangun kredibilitas, tampilkan testimoni pelanggan, ulasan positif, dan desain situs profesional untuk membuat pelanggan percaya. Baik, langkah keduanya. Oke, langkah keduanya yaitu memberikan emosi, gunakan cerita, gambar, dan video yang menggugah perasaan pelanggan seperti kebahagiaan atau rasa aman. Baik, langkah yang ketiganya. Oke, langkah ketiga yaitu mendokumentasikan secara logika, berikan alasan rasionalnya seperti fitur, produk, perbandingan, dan data yang mendukung klien kita. Oke,
terakhirnya? Iya. Oke, langkah yang terakhir yaitu mendorong tindakan. Gunakan yang jelas dan menarik seperti beli Dina, seperti kasih, terima kasih. Yang selanjutnya, slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari teori yang kedua tadi. Yaitu kesimpulannya, dalam proyek e-commerce langkah-langkah proses menunjukkan dan persuasi mencakup membangun kredibilitas, membangkitkan emosi, menyajikan logika, dan mengajak tindakan untuk mendorong pembelian dan partisipasi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada teori yang ketiga. Nah, di sini yang teori ketiga yaitu bottom line dan blueprint. Penjelasan project e-commerce-nya. Nah, bottom line dalam project e-commerce adalah hasil utama yang ingin dicapai seperti mencapai profitabilitas yang diinginkan, meningkatkan penjualan produk, mencapai KPI yang ditetapkan, memperluas pangsar pasar, dan meningkatkan kesadaran merek di pasar digital. Yang poin kedua yaitu menjelaskan rancangan blueprint. Nah, rancangan blueprint ini, proyek e-commerce adalah penduluan terinci yang mencakup strategi pemasaran digital, desain situs web responsif, manajemen produk dan stok, pengelolaan pesanan, sistem pembayaran, dan analisis data untuk optimisasi kinerja proyek secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu Jelaskan apa itu bottom line dan blueprint dalam proyek e-commerce. 3. tentu bottom line adalah hasil akhir yang diinginkan atau yang ingin kita capai seperti peningkatan penjualan atau target perdagangan. Itu bagaimana? 3. Baik, kalau blueprint itu adalah rencana detail untuk pencapaian. Ini mencakup strategi pemasaran, desain situs, proses operasional, dan tim lain. Contohnya? Nah, misalnya jika bottom line kita adalah peningkatan penjualan 20% dalam 6 bulan, contohnya yaitu strategi pemasaran, kampanye iklan, media sosial, email marketing. Bagaimana memastikan blueprint berjalan sesuai rencana? Dengan yaitu monitoring dan evaluasi menggunakan KPI sesuai strategi jika ada kendala. Terima kasih Bu, penjelasan kamu sangat membantu saya. Sama-sama, semoga sukses dalam proyek ini. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini bottom line dalam project e-commerce adalah tujuan utama seperti profitabilitas dan membutuhkan penjualan seperancangan terinci untuk mengembangkan dan memperoleh operasi e-commerce mencakup pemasaran, desain situs web, manajemen produk, pengelolaan pasar, sistem pembayaran, dan analisis data. Bottom line dan blueprint bekerja bersama untuk mencapai kesuksesan dalam proyek e-commerce ini. Lanjut nih, slide selanjutnya yaitu teori keempat. Teori keempat yaitu organize your thought in blueprint. Nah, yang dimaksud di sini yaitu adalah dalam proyek e-commerce adalah tentang perancangan penyampaian informasi yang terstruktur, menyapa, menjelaskan proyek dan produk, mengundang partisipasi, merangkum poin utama, meminta tanggapan, dan mengakhiri dengan panggilan tindakan. Bagaimana cara mengorganisir presentasi proyek e-commerce dengan 7 tahap? Tentu tahapannya yaitu adalah yang pertama opening presentation, yang kedua explore, yang ketiga explain, yang keempat invite, yang selanjutnya itu request, yang terakhir yaitu closing. Terima kasih Rudi. Ini sangat membantu untuk mengatur presentasi proyek e-commerce kita. Yang selanjutnya itu kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari teori yang keempat ini yaitu proyek e-commerce dimulai dengan sapaan ramah dan pengantaran menarik untuk
perhatian audiens, latar belakang proyek, solusi atau produk yang ditawarkan secara manfaat dijelaskan dengan jelas, audiens diajak untuk melihat misalnya dengan mengunjungi situs web atau melakukan tindakan lainnya. Poin-poin utama diringkas, tanggapan dan audiens diminta, dan presentasi diakhiri dengan menguatkan pesan utama serta memberikan pelanggan tindakan untuk langkah selanjutnya. Oke, yang terakhir yaitu ada teori yang kelima, yaitu delivering your introduction. Nah, di sini yaitu dalam proyek e-commerce adalah cara untuk memperkenalkan proyek kepada audiens dengan cara yang menarik dan informatif. Ini mencakup menyapa dengan ramah, menarik perhatian dengan pengantar yang menarik, dan menjelaskan dengan singkat latar belakang produk atau solusi yang ditawarkan serta manfaat untuk pelanggan. Mulai dengan menyapa dengan tunjukkan audiens dan tarik menarik cerita atau fakta menarik e-commerce, membangun stabilitas dan memperkenalkan pengalaman Anda. Nah, untuk slide selanjutnya, Bagaimana cara menyampaikan pendahuluan presentasi yang efektif untuk proyek e-commerce? 3. 5 langkah pentingnya yaitu adalah menyapa audiens dengan ramah, menarik perhatian dengan fakta menarik atau cerita singkat, membangun kredibilitas dengan mengenalkan pengalaman relevan, memberi review tentang topik yang akan dibahas, dan menyampaikan kesimpulan yang merangkum tujuan presentasi. Terima kasih, saya akan mempersiapkan presentasi sesuai saranmu. Dah. Sama-sama, semoga presentasinya sukses. Yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teori kelima ini, mulailah dengan menyapa ramah dan menunjukkan antusias. Anda tarik perhatian dan cerita atau fakta menarik tentang e-commerce. Bangun kredibilitas dengan memperkenalkan pengalaman Anda. Berikan gambaran singkat tentang produk e-commerce yang kita buat, jelaskan manfaat utama produk dengan jelas. Ajak audiens untuk bertindak, misalnya mengunjungi situs web. Dengan pendekatan ini, Anda bisa menyampaikan pesan project e-commerce dengan secara efektif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.